Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami, memberkati dan melindungi kami menjalani hari-hari kami. Engkau Tuhan memberikan kesempatan di malam hari ini, kami bersekutu dalam rumah tangga kami sekeluarga, memuji nama-Mu yang kudus, dan begitu juga bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau Tuhan memberikan roh pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian malam hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk memahami firman Tuhan hari ini ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang sedang bermimpi. Di dalam mimpinya anak ini melihat dan menyaksikan 2 ekor singa bertarung habis-habisan. Kedua singa ini memiliki badan yang besar, sama-sama besar. Memiliki kekuatan yang sama-sama kuat. Memiliki taring dan cakar yang sama-sama tajam. Yang membedakan kedua singa ini hanyalah warna dari bulu singa itu. Yang satu warnanya yang kuning, yang satu lagi warnanya yang hitam. Ketika kedua singa ini habis-habisan bertarung, tiba-tiba anak tersebut terbangun dari tidurnya. Ia tersentak seraya penasaran, singa mana yang menang dalam mimpinya tersebut. Ia penasaran. Lalu esok paginya ia segera menemui ibunya dan menceritakan mimpinya tersebut. Lalu dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, singa manakah yang menang dalam mimpi saya?" Si ibu yang dengan rendah hati mendengarkan cerita anaknya tersebut, lalu dengan penuh kebijaksanaan menjawab, "Anakku, singa yang menang adalah singa yang sering kau beri makan." Saudara yang terkasih, di dalam diri manusia juga selalu ada pertarungan selama dia hidup, sebagaimana mimpi seorang anak kecil tersebut. Pertarungan yang dimaksud adalah pertarungan antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan inilah yang hendak diberitakan oleh firman Tuhan untuk kita saat ini. Pertanyaannya adalah, keinginan yang mana yang menang atau yang sering menang dalam kehidupan kita? Kalau kita katakan di dalam hidup kita sampai ajal kita ada 2 pertarungan, coba kita introspeksi diri.
pertarungan yang mana yang sering kita menangkan? Apakah keinginan roh atau sebaliknya keinginan daging dalam hidup kita? Tentu jawabannya ada. Dan hanya diri kita yang bisa menjawab tersebut dengan introspeksi diri. Bila kita sering memberi peluang kepada keinginan daging, sehingga dia menguasai hidup kita, maka lambat laun hidup kita tidak akan merasa berat lagi, tidak akan merasa bersalah lagi, tidak akan merasa berdosa lagi jika melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi jika keinginan roh yang sering kita dengar dan sering kita lakukan, maka keinginan rohlah yang menjadi pemenang dalam hidup kita. Ingat, pepatah mengatakan, bisa karena biasa. Ketika keinginan daging sudah terbiasa kita lakukan, maka kita sudah merasa tidak berdosa lagi. Maka kita tidak merasa berat lagi untuk melakukannya, walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita biasakan melakukan kehendak roh, maka itulah yang menguasai kita. Kalaupun kita terjatuh dalam dosa, maka dalam hati kita akan ada penyesalan, akan ada rasa bersalah, akan ada memohon ampun kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, Paulus dalam firman Tuhan hari ini menerangkan kepada jemaat Galatia bahwa di dalam kehidupan manusia selalu ada dua pertarungan antara keinginan roh dan keinginan daging. Sehingga jemaat Galatia dapat memenangkan keinginan roh yang ada dalam diri mereka, yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada mereka. Jangan seperti beberapa jemaat Galatia dan orang-orang di luar sana yang sudah membiasakan melakukan keinginan dagingnya, sehingga mereka tidak merasa malu lagi, sehingga mereka tidak merasa risih lagi, sehingga mereka tidak merasa bersalah telah melakukan dosa. Dan ini didukung oleh dua faktor pada masa itu. Yaitu yang pertama, ketika orang banyak sudah melakukan sesuatu yang salah, maka orang-orang atau ada orang mengambil kesempatan dengan melakukan dosa itu, seolah-olah dosa itu tidaklah salah lagi. Jadi sesuatu yang salah, jika semua orang melakukannya, maka terjadilah paradigma baru, bahwa yang salah itu tidaklah menjadi salah karena semua orang sudah melakukannya. Dan ini terjadi dalam ruang lingkup jemaat Galatia. Ketika keinginan daging sudah terbiasa mereka lakukan dan banyak orang melakukannya, itu tidak lagi menjadi suatu kesalahan menurut beberapa orang. Yang kedua, kurangnya iman mereka dan pengharapan kehidupan kelak, sehingga mereka hanya memuaskan kehidupan di dunia ini saja.
Inilah yang hendak dibaharui oleh Paulus melalui firman Tuhan hari ini. Ketika mereka tetap melakukan keinginan dagingnya atau membiarkan keinginan daging menguasai hidup mereka, maka konsekuensinya adalah di ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini peringatan keras dari Paulus kepada jemaat Galatia bahwa orang-orang yang sering melakukan atau membiasakan melakukan keinginan dagingnya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah itu keinginan-keinginan daging tersebut? Mari kita lihat firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah percabulan. Percabulan adalah keinginan kedagingan yang dilarang oleh Paulus. Bagi kaum muda saat ini, menonton film dewasa tanda kutip adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan ada yang menganggap tidak dosa lagi. Yang lebih parahnya lagi, bagi kaum muda saat ini, bila dia berpacaran, tidak melakukan itu, tidak melakukan ini, tidak pegang sana, tidak pegang sini, belum sah pacaran. Kalau sudah melakukannya itu sudah dianggap biasa. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang dipikirkan oleh orang banyak tentang sesuatu yang tadi dan dilakukan orang banyak, itu belum tentu kebenaran. Inilah yang diperingatkan Tuhan. Begitu juga yang sudah berumah tangga, sering jajan di luar sana, tanda kutip jajannya. Hati-hati. Allah sudah memperingatkan kita supaya menjaga kesucian tubuh kita. Hargai tubuh kita sebagai bait Allah. Hargai rumah tangga kita sebagai persekutuan yang dipersatukan dan diberkati oleh Allah. Jikalau kaum muda banyak melakukan itu, tetapi kaum muda Kristen tidak boleh melakukan itu. Sebab itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah kecemaran. Tadi percabulan tindakannya. Sekarang kecemaran, apa yang kita pikirkan? Keinginan daging yang sering mencemarkan kita adalah pikiran kita tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan hanya tubuh kita yang harus kita jaga, tetapi juga pikiran kita, tetapi juga hati kita yang bisa saja jatuh dalam kecemaran. Jangan pikirkan, jangan mengingini istri atau suami orang lain. Membayangkannya saja untuk kita miliki adalah dosa. Apalagilah bertindak diam-diam di belakang pasangan kita. Sekali lagi, kita diajak untuk bijaksana menggunakan buah dari teknologi media sosial. Bijaklah menggunakannya. Sebab melalui gambar-gambar, melalui komunikasi yang tidak baik
melalui pesan-pesan yang kita sampaikan kepada yang bukan pasangan kita atau yang akan kita rencanakan menjadi milik kita, hati-hati, bisa menjatuhkan kita kepada kecemaran. Berhikmatlah menggunakannya. Yang berikutnya, hawa nafsu. Keinginan daging ini sungguh meracuni diri kita. Yang dimaksud dengan hawa nafsu adalah segala keinginan yang tidak bisa dikontrol atau dikuasai oleh diri kita. Ini bisa berbahaya, sebab bagi orang yang penuh dengan hawa nafsu, ia tidak pernah berkata cukup. Ia tidak pernah berkata berhenti. Dalam dirinya selalu ada kata kurang. Dia akan memaksakan apa yang dia inginkan tercapai, tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Tuhan tidak menghendaki orang yang penuh dengan hawa nafsu. Tuhan memang menginginkan kita supaya memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi ingat, Tuhan juga perintahkan untuk berkata cukup, untuk berkata berhenti. Ingat, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya hanya 6 hari. Lalu hari yang ke-7 dia beristirahat. Allah berhenti supaya itu membuat manusia berhenti dari pekerjaannya. Sebab dengan berkata cukup atau berhenti, maka kita akan leluasa. Maka kita akan ada waktu untuk menikmati hasil jerih payah kita. Yang berikutnya adalah penyembahan berhala dan sihir. Penyembahan berhala dan sihir adalah kepercayaan terhadap suatu benda atau tempat yang dianggap mempunyai kuasa dalam hidup seseorang. Misalnya pohon, batu yang besar, atau bahkan tempat-tempat keramat, atau benda-benda atau jimat-jimat yang dianggap seseorang punya kuasa. Ini juga adalah keinginan daging. Ini juga adalah pengingkaran akan kuasa Allah dalam hidup seseorang. Ketika apa yang diinginkannya, yang dicapainya, yang hendak dicapainya tidak tercapai, maka dia cari jalan pintas, meminta kekuasaan dari si iblis. Allah tidak suka diduakan. Allah menginginkan manusia itu hanya kepadanya lah bersandar dan meminta kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Berikutnya adalah perseteruan, perselisihan, roh pemecah, pencederaan. Bahaya sekali. Keinginan daging. Moto orang seperti ini adalah susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Di mana dia berada selalu ingin menimbulkan perseteruan dan perselisihan. Dimanapun dia selalu ingin mengadakan perselisihan, perseteruan dengan orang lain. Allah membenci orang-orang seperti ini. Bukankah Allah selalu menyatakan jadilah shalom bagi sekitarmu, jadilah pembawa damai bagi sekitarmu, jadilah orang yang mengampuni. Berikutnya adalah iri hati, kedengkian.
Keinginan daging ini sangat-sangat Allah larang. Allah menghendaki kita supaya mensyukuri apa yang kita miliki. Sebaliknya Allah membenci orang yang suka iri hati, orang yang selalu mendengki terhadap orang lain. Allah menyukai umatnya yang bila melihat orang lain sukses, dia juga ikut bersuka cita. Jadi kalau ada tetangga kita naik jabatan, punya barang baru, mobil baru, harta yang baru, kita sebagai tetangganya harus ikut bersuka cita. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan membenci orang yang iri hati dengki. Dia susah melihat saudaranya punya mobil baru. Dia susah melihat saudaranya punya rumah baru. Dia susah melihat damainya keluarga orang lain. Hati-hati, Tuhan benci orang seperti itu. Jangan jadikan keberhasilan orang lain, kemajuan orang lain menjadi alasan untuk membenci mereka. Tuhan tidak suka. Tapi Tuhan suka keberhasilan kemajuan orang lain menjadi pemacu semangatmu untuk semakin lebih maju lagi. Berikutnya adalah amarah. Boleh marah, boleh emosi, tetapi harus bisa dikontrol. Allah atau Yesus Kristus pernah marah, tetapi Yesus Kristus tidak marah-marah. Boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Efesus 4 ayat 26 katakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berikutnya adalah kepentingan diri sendiri, egoisme. Keinginan daging ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, padahal Tuhan sejak mulanya menciptakan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sebagaimana Hawa diciptakan untuk Adam dan Adam diciptakan untuk Hawa. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita. Kemabukan. Ini adalah keinginan daging yang mendekatkan kita ke dalam jurang dosa. Sebab dengan mabuk kita lepas kontrol. Akal sehat kita tidak bisa kita kuasai. Sehingga kita akan cenderung berbuat dosa. Cenderung melakukan pelanggaran. Tuhan larang. Dan yang terakhir adalah pesta pora. Ini adalah keinginan daging yang bahaya. Jerih payah kita ingat, bukan untuk dihambur-hamburkan. Bukan untuk berpesta pora. Jerih payah kita untuk kita nikmati secukupnya. Dan kita menjadi alat Tuhan, perpanjangan Tuhan bagi orang lain. Ingat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Boleh kok kita menikmati hasil jerih payah kita, tapi jangan berlebihan berpesta pora. Sebab dari setiap jerih payah kita ada pesan Tuhan. Engkau kuberikan lebih daripada orang lain supaya engkau menjadi alatku kepada orang yang membutuhkan. Jauhkanlah diri kita terhadap keinginan-keinginan daging. Lakukanlah keinginan roh. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami betapa kami harus berpegang kepada Engkau, firman-Mu. Di dalam diri kami terjadi peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Hanya firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami supaya kami selalu melakukan keinginan roh kami. Sebab dengan melakukan keinginan roh kami bisa sampai ke kerajaan-Mu kelak Tuhan. Ajari kami berbuat, ajari kami berkata, mendatangkan sejahtera, mendatangkan kedamaian, menjadi alat-Mu di tengah-tengah di mana kami berada. Orang-orang sekitar kami merasakan sukacita, merasakan berkat oleh karena kehadiran kami. Pakailah hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Begitu banyak Tuhan berkat yang kami terima melalui pekerjaan kami, melalui pendidikan anak-anak, melalui kesehatan dan sebagainya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini juga kami memohon, kiranya kasih karunia-Mu tetap menyertai melindungi kehidupan keluarga kami, menjalani hari-hari kami. Ketika kami memanggil nama-Mu, ketika kami bersandar hanya kepada-Mu, maka hidup kami akan dimampukan menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, memperoleh kesehatan, kepintaran dalam pendidikannya, dan begitu juga dalam segala rencana kehidupannya. Kalaupun hari ini kami jauh dari anak-anak kami oleh karena pekerjaannya atau oleh karena pendidikannya, lindungi anak-anak kami Tuhan, dan selalu ingatkan anak-anak kami untuk menyerahkan dirinya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berbeban berat, yang bergumul saat ini. Engkau hadir Tuhan tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau hadir memberikan solusi, memberikan jawaban dari setiap doanya. Sehingga di hari yang akan datang kami dapat bersukacita memuji nama-Mu yang kudus. Bagi saudara-saudari kami yang sedang terbaring oleh karena kelemahan tubuhnya dihinggapi berbagai penyakit, kami memohon kesembuhan, urapi Tuhan segala obat tangan medis menjadi berkat-Mu Tuhan, menyembuhkan segala penyakit dalam tubuhnya. Engkau Tuhan menyertai, melindungi kehidupan kami. Dengarlah segala seruan kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.